Mitsubishi Triton ini dibikin dengan konsep untuk support tim kebakaran hutan atau Karhutla, yang tentunya Triton ini harus bisa support untuk personel berjumlah hampir 40 orang satu kompi. Jadi ada buat masak 40 orang, prajurit 40 orang, juga di situ juga dilengkapi dengan alat kebakaran hutan yang lain. Bisa dilihat rinciannya, dan mobil itu juga support untuk masuk ke trek atau lahan yang tidak bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran. Jadi mobilnya konsepnya harus ada dibikin canopy box yang sasisnya harus dipanjangin 60 cm supaya bisa pasang canopy box dengan dimensi itu, dan wheelbase mobilnya atau ban belakang mobilnya juga harus mundur sekitar 30 cm supaya balance bebannya pas gitu, terjaga, dan kemampuan off-road atau pembawa barangnya juga gede. Dan juga mobilnya di upgrade bannya jadi ukuran 285/70/17 supaya bisa melewati medan yang off-road, karena mobil ini membawa beban, jadi bisa melewati medan off-road dengan beban yang dia bawa. Canopy box atasnya itu didesain juga bisa membawa kapal atau perahu, karena dia memiliki load kemampuan membawa barang itu sampai dengan 800 kilo. Nah, juga dilengkapi dengan bumper dan side protector, juga bumper depan belakang, dan winch yang bisa memiliki kekuatan 3,6 ton. Nah, ini sangat universal sekali karena bisa membawa prajurit, bisa menjadi support mobil prajurit, juga dipakai untuk rescue gitu mobilnya. Kalau bicara basic mobilnya itu menggunakan Mitsubishi Triton. Sebenarnya basic mobil bisa pakai untuk mobil apa aja, tapi sarannya lebih baik pakai Toyota Hilux. Kenapa? Karena dengan Toyota Hilux ini memiliki mesin yang lebih durable, terus spare part kaki-kakinya itu lebih universal, bisa pasang final gear ratio, bisa pasang locker, membuat kemampuan off-roadnya lebih tinggi daripada Triton. Cuman memang secara basic harganya lebih tinggi. Terus mobil ini juga dirancang untuk bisa dipakai untuk menerjang kondisi banjir yang agak tinggi sampai dengan 70 cm, karena mobilnya sudah ditinggiin, diganti ban gede, jadi bisa lewat nyebrang sungai dengan ketinggian air maksimal 70 cm, dan wheelbase-nya dipanjangin dengan pasang ban MT, itu memungkinkan untuk lewat trek-trek off-road atau medan-medan off-road, terutama di daerah Kalimantan maupun di Sumatera. Kebetulan mobil itu bertugas di Kalimantan Tengah, ada 40 unit mobil yang tugasnya mensupport prajurit di saat terjadi kebakaran hutan. Konsep ini nggak cuma bisa dipakai di kebutuhan kebakaran hutan, sebenarnya tergantung isian apa yang dimasukin ke dalam canopy box. Kalau isinya dimasukin kebutuhan ambulan, misal medik, bisa juga, atau dipakai untuk kebutuhan bawa spare part, mobil survei atau mobil support dari suatu perusahaan tambang misal, atau transportasi misal, bisa juga, atau bahkan dipakai untuk overlanding atau camping. Tetapi geometri atau modifikasi yang dibikin di sasisnya itu membuat mobil ini sudah diuji, sudah sangat oke, sudah sangat proper. Kalau bicara budgetnya yang kemarin kita pakai di contohnya mobil ini dengan kebutuhan dia, itu modifikasinya dari mobil standar ke kondisi seperti ini tuh habisnya sekitar 350 juta. Itu mulai dari bumper depan belakang, lift kit, shock breaker yang sudah proper untuk membawa beban seperti itu, ban
yang udah digedein, winch, sampai bak dan kanopi box, serta mobil itu juga punya tangki air yang bisa membawa 100 liter air bersih di dalamnya. Jadi memang udah didesain untuk mobil logistik sampai dengan satu kompi. Nah, konsep ini sebenarnya bisa dikembangkan menjadi mobil-mobil yang utilitasnya lebih tinggi sesuai dengan kebutuhannya. Ada modifikasi lain lagi yang bisa dipasang di sasis ini adalah dipasang motor karier. Jadi ada motor karier yang kita modifikasi custom gitu, bisa buat bawa motor trail, karena motor trail itu sangat berfungsi di saat kondisi support prajurit di lapangan. Nah, bracketnya itu knockdown, bisa dicopot, bisa dipasang sesuai kebutuhan. Kalau mobilnya nggak perlu masuk bawa motor trail, ya akan tentunya dicopot gitu, dan nyopot masangnya gampang, knockdown sekali, bisa dilakukan semua orang gitu. Nah, kita mau lihat fitur apa aja yang ada di kanopi box ini. Yuk kita ke sini. Yang pertama, mobil ini disetup untuk bisa masak 40 personil dalam sekali waktu. Jadi ini ada rice cooker 22 kilo ya Pak ya? Iya, 18 liter. Terus ada drawer. Drawernya ini untuk kompor. Kompornya sebenarnya ini pasang 2 bisa. Ini 2 kompor atau 4 di sini. Ini drawer juga. Ini ditarik bisa. Oh, ini ditarik ke belakang, bisa dipasang kompor juga, bisa dipakai untuk box juga atau untuk bawa barang. Terus ini ada box kanan kiri, ini juga sama. Nah, ini bisa dibuka, ini bisa bawa barang. Terus di situ ada drawer juga. Nah, ini coba kita lihat sini. Ini ada mbaknya lagi masak. Yang bikin dia yang bikin ini. Ini coba kita lihat, ini ada drawer lagi. Nah, ini bisa buat bawa barang-barang atau bahan makanan setengah jadi. Nah, ini kita tutup, ini bisa kita kancing. Nah, terus ini ada shower. Ini buat air nih. Nah, ini air. Ini ada saklarnya. Oh, ini saklarnya ini. Ini saklarnya. Nah, ini bisa di setel-setel untuk bersih-bersih. Nah, ini tangkinya air itu ada 90 liter air. Kita dilihat di sini. Ini adalah masukin solar gitu. Terus kalau kita lihat dari sebelah sana, yuk kita ke sana. Nah, ini ada tempat untuk bawa peralatan karhutla. Jadi dia ada area kosong yang bisa dipakai untuk oksigen. Terus ini ada rak-rakan untuk bawa sepatu-sepatu boot. Sini juga bisa untuk bawa barang, kebutuhan karhutla. Ini adalah panelnya, ini ada inverter. Inverternya nanti akan kita pasang 4000 watt supaya bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Yang jelas ini bisa keluar listrik 4000 watt. Ini ada panelnya, ini ada saklar-saklarnya. Ini kalau nyalain, ini cut off-nya kita on kan dulu. Kita puter. Nah, ini ada lampu-lampu yang bisa kita nyalakan.
Di sini juga ada panel, ada box yang bisa untuk bawa perlengkapan. Terus ini adalah air, tangki air dimasukin dari sini, gitu. Lalu yang belakang sini, kalau kita lihat dari bagian belakang, ini ada carrier motor. Nah, carrier motor ini bisa knockdown, bisa dilepas, bisa dibongkar pasang. Kalau dibutuhkan dipasang gitu, kalau enggak dibutuhkan dicopot. Terus ini ada jerigen holder, bisa dipakai untuk bawa air atau bawa bahan bakar. Sama di sini ada aparnya 5 kg gitu. Jadi aparnya ada di sini. Nah, terus ada satu lagi, itu ada tenda awning. Tenda awning itu bisa dibuka ke samping, ukurannya 2,5 meter kali 3 meter. Nah, itu tenda awning. Kalau masak-masak hujan bisa dibuka awningnya. Lalu lampu belakang kita upgrade jadi LED supaya dari jauh kelihatan mobil ini, karena mobil ini lebih panjang, lebih gede, lebih berat. Warnanya hitam, makanya dikasih lampu di upgrade jadi LED. Lalu untuk meningkatkan kemampuan off-road dia, mobil ini kita upgrade juga dari sisi ban sama suspensi. Suspensinya sudah kita lift kit 5 cm. Jadi bannya kita bisa upgrade pakai ukuran 285 75 16 atau ukuran 33 inch gitu. Nah, ini sudah pakai ban MT. Jadi bisa dilewat untuk jalan raya maupun untuk light off-road. Ayo kita lihat ke samping. Ini ada side protector. Jadi kalau saat off-road ini sangat membantu untuk naik turun supaya lebih mudah. Sama juga pelindung bodi di saat off-road, di sini kena benturan akan aman, karena mobil ini wheelbase-nya kita mundurin, gardan belakang udah kita mundurin 10 cm supaya balance gitu, supaya mobilnya stabil. Lalu kita lihat dari fitur di depan. Nah, ini adalah kita upgrade. Di sini ada bumper protector untuk protektor saat melewati handicap jalan rusak. Jadi bagian depan apronnya ini aman. Lalu kita upgrade ada winch-nya ada VR Evo dari Warn Amerika, dipasang di dalam sini jadi rapi, tidak membuat mobil itu lebih panjang. Jadi kalau lewat handicap atau jalan rusak dia tidak membentur depannya, jadi kita taruh di dalam. Lalu ada fog lampnya LED di sini. Nah, nanti kita nyalakan. Ada fitur lagi air, jadi ini dibuka dulu. Nah, kalau dibuka ini ada kerannya. Nah, ini bisa air bersih bisa keluar dari sini. Tuh, ini bisa tutup lagi. Nah, dah. Terus ini juga bisa ngeluarin listrik AC. Jadi ini ada 2 solokan sampai 4000 watt untuk keluar listrik AC. Misal kita harus pompa air atau nyalain lampu tembak atau apa, bisa lewat sini gitu. Ini matiinnya di offin, cut off-nya gitu. Kita coba tutup. Yuk, yang sana tutup. Mbak, kita coba tutup, Mbak. Oke, kita tutup. Oke, kita tutup. Nah, ini juga bisa ada kuncinya, semuanya bisa dikunci jadi aman, kompartemen di dalamnya. Jadi mobilnya rapi sekali gitu. Ini awning yang aku cerita tadi, bisa ditarik awning. Oke, kalau kita masuk ke dalam sini, ini ada digital voltmeter yang menunjukkan akinya masih sehat atau enggak, dengan kemampuan kondisi seperti apa baterainya. Jadi saat kita winchnya pakai remote ini. Ini remote-nya, cara ngoperasikannya adalah dipencet yang atas ini lama. Nah, sampai warna biru. Ini winch depan sudah bisa digerakkan. Nah, itu voltase ini dikontrol minimal itu 10,5 volt. Kalau kurang dari itu, ngewinnya diberhentikan dulu. Kita ngisi baterai dulu. Terus fitur lain ada GPS Garmin di sini. Ini GPS-nya, kita bisa nyalakan. Nah, ini GPS Garmin. Lalu ada Wellen-nya ini standar kebakaran. Jadi Wellen-nya merek Wellen dengan anunya Wellen.
Ini kita bisa nyalakan. Ini bisa nyala. Oh, ini ada mode beberapa. Ya. Oke, kalau kita matiin ini, kita matiin lagi welennya. Terus ada winch. Yuk kita coba nge-winch. Cara mengoperasikan winch adalah ini dipencet lama dulu. Sampai ini warna biru, baru kita operasikan. Ini wireless. Setiap nge-winch harus pasang dampener ya. Damper. Nah, itu harus ada. Kita sengaja tanpa traksi, tanpa ada traksi ban, tidak dibantu roda untuk nyoba kekuatan wind. Nah, karena sudah kuat. Nah, kalau ngewind yang benar, kita akan bantu traksi, karena kalau nggak dibantu mobilnya ketarik yang depan. Yuk. Nah, kemampuan winch ini 3,6 ton, jadi cukup kuat untuk narik mobil ini dan mobil kalau recovery mobil lain. Kalau kita mau butuh 2 kali kemampuan, pakai double lane system, jadi bisa 7 ton gitu. Nah, itu kira-kira modifikasi dari mobil ini.